Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang memahami pengertian strategi ekspor dan impor, enter dan ekspansi. Saya di sini Ridho Sumadi Praja dan beserta teman-teman saya. Silakan perkenalkan diri masing-masing. Saya Amelia Agustin. Saya masih Cynthia Ivana. Saya Salsabila. Saya Tiara Vinda Syifa. Saya Zalfana Wura. Oke, terima kasih untuk semuanya. Boleh next slide. Saya Nurhalida Ekasari. Yang pertama, pengertian impor dan ekspor. Yang pertama, impor. Apa sih impor itu? Impor merupakan proses memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Lalu selanjutnya ada ekspor, yaitu proses mengeluarkan barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Next slide. Oke, selanjutnya ada strategi impor dan ekspor. Yang pertama, melengkapi dan memenuhi berbagai persyaratan. Yang pertama, persyaratan produk. Setiap negara memang memiliki persyaratan berbeda-beda untuk setiap produk yang dapat dijual negara tersebut, agar produk dapat masuk dan mampu bersaing di pasar negara lain. Lalu, selanjutnya ada memperbanyak jaringan bisnis dan komunitas bisnis. Jaringan bisnis ini yang cukup luas merupakan salah satu kunci utama agar bisa sukses dari berbisnis ekspor dan impor. Next slide. Lalu ada berkonsultasi dengan konsultan bisnis. Penyedia jasa berupa konsultan bisnis atau berupa institusi sudah banyak berkecimpung dalam dunia bisnis. Dan penyedia jasa ini lebih memungkinkan untuk berhubungan langsung dengan pasar produk di negara yang memiliki kepentingan ekspor impor. Lalu ada mempelajari bagaimana sistem pembayaran dan pengiriman barang-barang ekspor impor. Sistem pembayaran dan pengiriman barang merupakan hal yang paling vital dalam berbisnis ekspor impor karena adanya perbedaan budaya serta produk hukum antara negara dengan pasar dari luar negeri. Mencari informasi tentang bagaimana sistem yang selama ini dilakukan agar tidak terjadi masalah atau kendala pada jasa pengiriman. Oke, silakan selanjutnya. Selanjutnya, strategi impor dan ekspor ada memanfaatkan tenaga broker dan bea cukai. Dalam melakukan bisnis ekspor impor, hambatan terbesarnya adalah dari pihak bea cukai. Agar bisnis ekspor dan impor Anda dapat berjalan dengan lancar dan tidak semakin lebih rumit, maka sebaiknya menggunakan jasa broker dan bea cukai yang akan mengatur segala persiapan dan pengaturan untuk proses pengiriman barang. Selanjutnya, kebijakan nasional ekspor-impor. Menurut Nazaruddin Malik, dalam buku Ekonomi Internasional disebutkan jika tujuan dari kebijakan perdagangan internasional ialah 1. Melindungi kepentingan industri dan produksi dalam negeri, 2. Melindungi kondisi ekonomi nasional dan menghindarkannya dari pengaruh buruk, 3. Melindungi lapangan pekerjaan, 4. Menjaga nilai tukar agar tetap stabil, 5. Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi, 6. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Selanjutnya. Selanjutnya ada kebijakan bidang ekspor. Kebijakan ini bisa memengaruhi secara langsung dan tidak langsung terhadap transaksi atau kelancaran usaha, struktur, dan komposisi kebijakan tersebut diantaranya yang pertama pemberian subsidi ekspor, yaitu subsidi diberikan untuk meningkatkan atau memajukan ekspor. Subsidi ini bisa dalam bentuk pembebasan pajak, pemberian fasilitas, pengurangan biaya produksi atau lainnya, dan tujuan subsidi ini ialah supaya produk ekspor bisa memiliki daya saing di negara tujuan. Dan yang kedua, ada penetapan prosedur ekspor. Sebelum melakukan ekspor, tentu eksportir pihak yang melakukan ekspor harus melakukan beberapa prosedur tertentu. Dan pemerintah memberlakukan kebijakan yang setidaknya bisa mempermudah alur ekspor.
Yang selanjutnya ada dumping, yaitu kebijakan penetapan harga barang ekspor lebih murah dibanding di dalam negeri. Dengan arti lain, dumping merupakan kebijakan menjual hasil produksi di luar negeri lebih rendah dari di dalam negeri. Biasanya, kebijakan ini diterapkan apabila pemerintah dapat mengendalikan harga barang di dalam negeri terlebih dahulu. Selanjutnya ada larangan ekspor. Kebijakan pelarangan untuk mengekspor barang tertentu ke luar negeri. Alasannya adalah karena faktor ekonomi, politik, sosial, ataupun budaya. Contohnya larangan ekspor yaitu minyak bumi, barang bersejarah, kayu, dan lainnya. Lalu selanjutnya ada diskriminasi harga. Artinya, barang ekspor ditetapkan dengan harga yang berbeda untuk setiap negara. Biasanya hal ini dilakukan sesuai dengan perjanjian. Misalnya negara A mengekspor pakaian ke negara B dengan harga murah, sedangkan pakaian diekspor A ke negara C tergolong relatif mahal. Selanjutnya ada politik dagang bebas, yaitu pemerintah memberikan kebijakan untuk bebas melakukan kegiatan ekspor atau impor. Kebiasaan ini diharapkan nantinya bisa membawa beberapa keuntungan, contohnya mendapatkan barang produksi berkualitas tinggi atau barang yang harganya lebih murah. Lalu ada kebijakan di bidang impor. Yang pertama ada pemberlakuan kuota, yaitu pemerintah menetapkan kuota impor dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya supaya tidak mengganggu kegiatan produksi dalam negeri. Namun, apabila suatu negara telah menetapkan kebijakan politik dagang bebas, pemberlakuan kuota tidak bisa dilakukan karena bisa mengganggu perdagangan internasional. Lalu ada pemberian subsidi. Beberapa barang impor bisa jadi lebih murah dibanding barang produksi dalam negeri. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi supaya harga barang dalam negeri bisa jauh lebih murah. Subsidi ini diberikan kepada produsen, misalnya dengan pengurangan biaya produksi. Kebijakan bidang impor yang selanjutnya ada larangan impor. Kebijakan larangan impor berlaku untuk beberapa barang yang dianggap bisa membahayakan lingkungan masyarakatnya. Contoh, impor senjata berapi. Selain itu, larangan impor ini juga sering diberlakukan untuk menghemat devisa. Yang keempat, ada tarif. Penetapan tarif dilakukan pada barang impor bisa jadi lebih murah atau mahal. Jika harga barang impor lebih mahal, hal ini bisa mendorong masyarakat untuk lebih memilih memakai produk dalam negeri. Sedangkan untuk negara penganut politik dagang bebas, biasanya cenderung memberi harga impor lebih murah atau sama dengan barang dalam negeri. Pembahasan selanjutnya ada prosedur ekspor. Yang pertama, persiapan dokumen ekspor. Yang pertama ada PL, packing list dari produksi. Packing list diterima dari bagian produksi. Dalam packing list tercantum PO, order, style PI atau production intern, jumlah kualitas barang, kemudian penghitungan GW atau NW. Setelah lengkap, dokumen SI atau shipping instruction dibuat dan dikonfirmasi ulang. Selanjutnya ada SI, shipping instruction. Dokumen SI ke pelayaran sesuai dengan informasi dari buyer mengenai negara tujuan barang ekspor tersebut berdasarkan LC. Penggunaan nominasi forwarder atau tidak pelayaran yang sudah ditentukan biasanya tercantumkan di LC. Jika pembayaran lewat LC atau berdasarkan permintaan dari buyer untuk menggunakan pelayaran yang telah dirujuk. Yang kedua ada istilah dalam pelayaran. Yang pertama ada LCL, barang masuk gudang. Barang yang akan dikirim masuk gudang ke pelayaran dan akan di-stuffing bersama barang-barang dari perusahaan lain karena secara kuantitas barang yang akan dikirim sedikit. Yang kedua ada FCL atau full container. Barang yang akan dikirim atau ekspor secara kuantitas berjumlah besar sehingga harus memesan kontainer. Yang ketiga ada konvensional, pengiriman melalui udara dengan dokumen fiat yang perlu disiapkan. Tiga.
Dokumen Kanwil Departemen Perdagangan. Dokumen ini penting untuk clearance barang di negara tujuan ekspor. Tanpa dokumen dari Kanwil Departemen Perdagangan, maka barang yang diekspor ilegal dan tidak bisa dibongkar. 4. Jalur pengiriman. A. Pengiriman melalui udara. Dokumen harus berangkat bersama dengan barang. Jadi, dokumen diproses sebelum barang berangkat. B. Pengiriman melalui laut. Dokumen diproses setelah barang berangkat 7-10 hari setelah pengiriman dokumen harus dikirim ke buyer. C. Pengiriman laut atau udara. Sama dengan pengiriman melalui laut. D. Bila menggunakan fasilitas bea cukai, aplikasi ke bea cukai dengan membawa commercial invoice, packing list, disket, PEB, PKB. Jalur hijau, barang bisa langsung berangkat beserta dokumen dari bea cukai tanpa diperiksa oleh petugas bea cukai. F. Jalur merah. Sebelum barang kita berangkat, petugas bea cukai datang untuk diperiksa barang yang akan diekspor dan baru bisa diberangkatkan beserta dokumen-dokumennya. Jenis pembayaran. Yang pertama ada LC, persiapan semua dokumen sesuai permintaan LC dan pengiriman atau eksportir menegosiasikan ke bank di mana LC dibuka. Kedua, non-LC, semua dokumen dikirim langsung ke buyer dan rekening fax untuk buyer, transfer pembayaran minimal 3-4 hari pengirim atau eksportir menerima pembayaran. Yang ketiga ada unsense LC. Dokumen dinegosiasikan ke bank di mana ada tenggangan waktu 30-40 hari setelah barang diterima, baru pengirim eksportir menerima pembayaran. Selanjutnya ada prosedur impor. Bila semua perusahaan ingin mendapat fasilitas, misalnya SK Bintek atau Master List, maka perusahaan tersebut terlebih dahulu harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan NIPER. Selanjutnya ada kostum band atau asuransi. Fungsi asuransi atau maskapai asuransi di bidang ini adalah meminjamkan jumlah biaya bea cukai dan PPN terhadap importir tersebut sesuai yang ada di PIB. Yang kedua, proses dokumen di bank. Dari PIB yang telah dibuat akan diketahui berapa PPh-nya yang akan dibayar. Maka PIB tersebut ditutup di bank atau PPh-nya dibayar antara komputer bank dengan bea cukai yang tetap online. Selanjutnya ada proses Bintek atau Bapeksta. Dokumen yang importir bayar dari bank tersebut berikut kostum bond dari asuransi juga diajukan ke Bapeksta sehingga bisa diterbitkan STTJ-nya untuk mengeluarkan barang dari petugas bea cukai. Selanjutnya ada strategi masuk dan ekspansi. Strategi ekspansi dengan keadaan sektor tingkat ekonomi masyarakat yang semakin tinggi, keadaan politik dan sosial semakin terstruktur, dan teknologi informasi yang semakin canggih. Semua itu sangat membantu untuk terciptanya ekspansi usaha dengan sangat cepat dan merata. Selanjutnya, Selanjutnya ada strategi perluasan pasar. Bekerja sama dengan pemerintah setempat, semisal dengan terpencil Sorong, Wakatobi, dan lain-lain untuk perizinan pembukaan kantor distribusi baru. Menggunakan teknologi untuk internal kontrol perusahaan sekaligus kendali terhadap peredaran barang ke seluruh wilayah distribusi. Lalu ekspor produk ke negara luar. Kerjasama dengan pengusaha setempat, menggunakan fasilitas web atau internet untuk mempermudah komunikasi jaringan serta kontrol jumlah barang. Selanjutnya ada strategi diversifikasi, melakukan peragaman bisnis
lalu dengan menjalankan bisnis berbeda namun untuk proses produksi perusahaan serta produk menembak pasar yang membutuhkan. Lalu ada strategi Ada strategi pengembangan produk. Yang pertama, penciptaan produk baru yang masih erat berkaitan. Yang kedua, menciptakan makanan baru lengkap dengan kemasan menarik dan menyesuaikan keinginan pelanggan dari segi rasa ragam. Yang ketiga, ada promosi pengenalan produk melibatkan acara dengan masyarakat di pemerintah setempat. Selanjutnya yaitu kepemilikan dan kendali. Kepemilikan kendali atau controlling ownership merupakan suatu penggabungan suatu usaha di mana perusahaan yang diambil alih tetap beroperasi sebagai entitas legal yang terpisah dan sebagian besar saham yang biasa dimiliki oleh perusahaan yang mengambil alih. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi berhubungan dengan kepemilikan hal kontrol oleh pemegang saham terkendali. Setelah perusahaan memperoleh pengalaman di luar negara asal melalui ekspor atau lisensi dan usaha patungan, waktunya bagi perusahaan untuk membentuk partisipasi yang lebih luas di pasar global yang diinginkan. Keinginan untuk kendali dan kepemilikan atas operasi di luar negara asal mendorong keputusan untuk berinvestasi. Bentuk partisipasi yang paling ekstensif dalam pasar global adalah 100% kepemilikan, yang dapat dicapai lewat pendirian baru atau akuisisi. Selanjutnya, yaitu kepemilikan dan kendali. Kepemilikan dan kendali itu terdiri dari 5. Yang pertama itu ada joint venture. Joint venture atau usaha patungan menurut Budiarto dan Ciptono tahun 1997 merupakan joint venture, suatu perjanjian kemitraan antara investor asing dan investor lokal untuk mendirikan usaha lokal yang keduanya berbagi kepemilikan dan pengendalian. Yang kedua itu ada foreign direct investment atau investasi langsung. Investasi langsung ini sebagai wholly owned subsidiaries merupakan strategi masuk ke host country dengan cara mendirikan sebuah anak perusahaan yang kepemilikannya 100% dipegang oleh perusahaan. Selanjutnya, yaitu lisensi ekspor. Lisensi ekspor ini merupakan suatu izin yang diperlukan untuk dapat mengekspor barang ke negara lain. Contohnya itu eksportir perlu diperiksa apakah produk yang dikirimkan tersebut di bawah lisensi umum atau harus diekspor dengan perizinan khusus. Yang kedua yaitu jaminan produk. Memastikan bahwa produk-produknya dapat dipertanggungjawabkan pemakaiannya di negara-negara asing seperti halnya untuk dijual kembali melalui para distributornya. Yang terakhir yaitu ada perlindungan paten. Perlindungan paten itu merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.